Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu? Semoga semua dalam keadaan yang menyenangkan untuk memulai belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi eksponen, di mana fungsi eksponen itu bentuk umumnya adalah fx sama dengan k dikali a pangkat x dengan syarat a-nya lebih dari 0 dan a-nya tidak sama dengan 1. Perlu kalian ketahui bahwa K ini adalah konstanta. Ya, jadi bentuknya dikalikan dengan konstanta, kemudian A-nya ini adalah bilangan dasar atau bilangan pokok gitu ya. Bilangan pokok, kemudian syaratnya adalah A-nya lebih dari 0, kemudian A-nya tidak boleh 1. Mungkin diantara kalian ada yang pertama bertanya-tanya ya, kenapa A-nya lebih dari 0? Emangnya kalau A-nya negatif kenapa? Nah, setelah kalian selesai mempelajari atau melihat video sampai habis, video ini sampai habis, insya Allah kalian akan dapat menyimpulkan kenapa A-nya tidak boleh negatif. Kemudian kalau A-nya tidak boleh sama dengan 1, kalian bisa bayangkan kalau A pangkat X, 1 pangkat X, 1 pangkat 2, 1 pangkat 3, 1 pangkat berapapun, itu hasilnya adalah 1. Berarti kalau 1 nanti dikalikan konstanta K, maka hasilnya menjadi K. Jadi, fungsi ini apabila A-nya sama dengan 1, maka fungsi ini menjadi fungsi konstan. Ya, jadi fungsi eksponennya tidak lagi nampak jelas begitu. Makanya A-nya tidak boleh 1. Baik, berikutnya adalah kita akan coba membedakan mana-mana sih fungsi yang eksponen, mana-mana fungsi yang bukan eksponen. Bukan fungsi eksponen. Perhatikan ya, misalnya di sini ada fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, ini adalah fungsi eksponen dengan bilangan dasar atau bilangan pokoknya 2. Lalu ada lagi 3 pangkat X, fx sama dengan 3 pangkat X, kemudian ada lagi setengah pangkat X, gitu misalnya. Nah, ini semua adalah fungsi eksponen dengan bilangan dasarnya. Kalau yang fx sama dengan 3 pangkat X, ini bilangan dasarnya 3. Kalau yang ini fx sama dengan 2 pangkat X, bilangan dasarnya 2. Fx sama dengan setengah pangkat X, bilangan dasarnya setengah. Lalu, ini semuanya adalah fungsi eksponen. Nah, bagaimana dengan fx? Apakah ini masih dibilang fungsi eksponen? Min 2 pangkat X. Nah, apakah min 2 pangkat X juga sama dengan fx min 2 pangkat X? Ya, bagaimana pendapat kalian terhadap ini? Perhatikan ya, min 2 pangkat X ini adalah, apakah ini terpenuhi sebagai fungsi eksponen? Nah, kalau yang ini terpenuhi sebagai fungsi eksponen ya, yang ini terpenuhi ya, karena apa? Karena syaratnya masuk, A-nya lebih dari 0, A-nya tidak sama dengan 1, ini A-nya. Tuh, kalau konstanta tidak ditulis, berarti artinya konstantanya 1. Ini fungsi eksponen. Lalu 3 pangkat X juga termasuk fungsi eksponen karena memenuhi syarat yang di sini. 3 itu adalah lebih dari 0. 3 tidak sama dengan 1. Lalu ini terpenuhi. Ini juga terpenuhi karena setengah itu lebih dari 0, setengahnya tidak sama dengan 1. Ya, tetapi yang di sini min 2 pangkat X, min 2 pangkat X, min 2 bukan bilangan positif, maka yang ini bukan termasuk fungsi eksponen. Lalu yang ini apakah termasuk fungsi eksponen atau tidak? Nah, perhatikan bahwa min 2 pangkat X itu berbeda dengan yang ini. Jadi ini tidak sama. Kalau ini berdua tidak sama, maka perhatikan bahwa min 2 pangkat X ini artinya adalah minus gitu ya. Ini artinya min dari 2 pangkat X. Jadi ininya fungsi eksponen, lalu dia negatifnya seperti itu. Jadi yang ini fungsi eksponen, yang ini juga fungsi eksponen, yang ini bukan, yang ini fungsi eksponen. Jelas sampai sini? Kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Nah, di sini kita akan coba menggambar
bagaimana sih grafik dari fungsi eksponen itu? Perhatikan di sini Ibu sudah memberikan titik-titiknya ya, kelihatan nggak? Di sini titiknya ada min tak hingga, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, sampai tak hingga. Kita akan coba memasangkan titik-titik ini untuk mendapatkan grafiknya. Kalau 2 pangkat X dengan X-nya sama dengan 0, ya kita mulai dari 0 dulu ya, yang gampang, karena 2 pangkat X itu sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. 2 pangkat 1 dapatnya 2, 2 pangkat 2 dapatnya 4, 2 pangkat 3 dapatnya 8. Nah, kalau 2 pangkat 100, wah sudah banyak itu 2 pangkat 100. Apalagi 2 pangkat tak hingga, ini tentunya mendekati tak hingga. Jadi sudah besar sekali angkanya. Kalau 2 pangkat min 1 itu jadinya gimana? Ayo, kalau fx, kalau f min 1 gitu ya. Ini berarti 2 pangkat min 1, berarti sama dengan setengah. 2 pangkat, berarti ini pasangannya setengah. Ya, ini setengah. Lalu di sini f min 2 berarti 2 pangkat min 2. Ini sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi yang ini 4. Nah, ini terus ya, 1/4, 1/8 mungkin ya. Kalau minyak 3 ya, dan sudah 2 pangkat 100 2 pangkat tak hingga, tentunya menjadi mendekati 0. Jadi ini angkanya sangat kecil. Di sini sangat kecil ya. Sangat kecil. Teramat kecil. Kalau yang di sini sangat besar. Gitu ya. Ini sangat besar ya, ini sangat kecil. Nah, kalau begitu gambarnya bagaimana? Gitu ya. Sekarang kita coba pasangkan gitu. Ini sangat kecil, berarti kalau sangat kecil berarti mendekati 0 di sini ya, gitu ya, kecil gitu. Terus kalau min 2 dapatnya 1/4. Nah, berarti ini 1/4. Kalau min 2 dapatnya 1/4. Wah, kecil sekali ini ya, kecil sekali. Lalu ada setengah, agak naik ya. Kalau untuk yang satu, yang setengah ini nih, kalau ini 1, ini setengahnya. Nah, lalu ini berarti ini 1. Nah, kira-kira begini gambar, tapi ini tidak pernah menyentuh itu ya, maaf. Saya dari ulang aja gambarnya biar agak rapi ya. Jadi ini sangat kecil, tidak pernah menyentuh. Nah, ini ketika 2 pangkat 0 hasilnya 1, berarti untuk 0 pasangannya di sini. Lalu pasangannya kalau untuk 1 dia setengah, lalu dia 1/4 gitu ya, semakin lama semakin kecil. Kalau 2 dia pangkat 1, di sini 1, ini pasangannya 2. Pangkat 2 di sini 4, pangkat 3 dapatnya 8, dan seterusnya. Jadi kalau mau dibuat gambarnya itu kira-kira gambarnya ya seperti ini ya, kira-kira ya gambarnya ya. Nah, terus saja gitu ya. Jadi gambarnya seperti itu kira-kira. Ini untuk fx sama dengan 2 pangkat x ya, bisa diperhatikan fx sama dengan 2 pangkat x, gambarnya seperti itu. Jadi dia memotong, kalau dilihat sifat-sifatnya ya, sifat-sifat dari gambar fx sama dengan 2 pangkat x adalah, yang pertama dia memotong sumbu y, di 0,1 gitu ya. Yang kedua nih, memotong sumbu y di sini
di 0,1. Lalu ciri yang kedua adalah dia grafiknya naik. Jadi grafiknya naik gitu ya. Itu ciri-cirinya memotong di 0,1 kemudian grafiknya naik. Kira-kira apa lagi ciri-cirinya? Jadi kalau grafiknya naik, monoton naik begitu. Kemudian gambarnya ini, kalau ini adalah sumbu X gitu ya, sumbu X, di sini sumbu X, lalu yang ini sumbu Y. Nah, maka grafiknya tidak pernah berada di bawah sumbu X. Jadi grafiknya di atas sumbu X gitu ya, selalu di atas sumbu X. Ada lagi nggak ciri-ciri berikutnya? Nah, sekarang ini pasti menarik perhatian kita nih. Ini dilihat ya. Nah, dia itu mendekati 0 gitu ya, tetapi tidak pernah ketemu dengan sumbu X. Nah, ini disebutnya asimptot. Nah, jadi dia memiliki asimptot gitu ya. Asimptot tulisannya. Memiliki asimptot itu X sama dengan sumbu X memiliki sumbu X Y sama dengan 0. Jadi asimptotnya adalah Y sama dengan 0 atau sumbu X. Asimptotnya sumbu X atau Y sama dengan 0. Sampai sini ada pertanyaan, diingat ya, ciri-cirinya ini memotong sumbu Y di 0,1, kemudian monoton naik, selalu berada di atas sumbu X, asimptotnya adalah sumbu X, karena dia nggak pernah ketemu sumbu X, tetapi selalu mendekati, gitu ya. Berikutnya, nah kalau tadi kita sudah dapatkan gambarnya, sekarang untuk yang 2 pangkat X plus 1, apa ya bedanya dengan yang tadi, begitu ya. Perhatikan di sini kita coba sama ya seperti tadi, kalau kita tinggal masukkan aja, misalnya ini 0, 2 pangkat 0 tambah 1 itu 2 pangkat 1, berarti ini hasilnya 2. Nah, kalau di sini berarti 2 pangkat 1 tambah 1, 1 tambah 1 2, berarti 2 pangkat 2 itu 4. Ininya 8. Nah, ininya berarti 2 pangkat 4 ya, 16. Nah, di sini 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 itu 2 pangkat 0, 1. Nah, kalau di min 2, 2 pangkat min 2 tambah 1, berarti min 1, berarti setengah. Seperti itu, dan ini terus. Semakin lama semakin kecil. Nah, kalau yang ini semakin lama semakin besar, angka yang besar sekali. Tapi ketika X-nya 0, dia motongnya tidak lagi di 1 tapi di 2 ya. Jadi kita coba gambar ini berarti 0,2, lalu yang 1,4 di sini, 2,8, 2 pasangannya 8, 3 pasangannya 16 di sini ya. Terus kalau 1 min 1 pasangannya 1, berarti di sini gitu ya. Kalau min 2 pasangannya min setengah, ini buah lagi begitu ya. Jadi kalau digambar kira-kira bentuknya seperti ini ya, kira-kira gambarnya bentuknya seperti ini. Gitu ya. Terus. Nah,
Grafiknya sedikit berbeda dengan yang pertama tadi. Eh, yang pertama tadi bentuknya adalah ciri-cirinya adalah seperti ini ya. Perhatikan bedanya. Kira-kira bedanya di mana ya? Bedanya di mana dengan yang 2x tambah 1? Perhatikan, kalau yang tadi dia motongnya, kita tulis saja ya perbedaannya. Jadi yang pertama ini cirinya adalah sifat-sifatnya ya. Dia memotong sumbu Y di 0,2. Kemudian yang kedua selalu berada di atas sumbu X. Memotong sumbunya di 0,2 berada di atas sumbu X. Lalu asimtot datarnya juga ya, asimtot datarnya itu adalah sumbu X atau Y sama dengan 0, boleh juga. Yang keempat itu monoton naik ya, sama sebenarnya untuk nomor 2, 3, 4 itu sama. Yang beda adalah nomor 1. Jadi dibandingkan yang pertama, perhatikan. Nah, dia motong di sini, tapi yang ini geser ke sini, ini geser ke sini gitu ya. Coba perhatikan deh. Yang tadinya 0,2-nya di pasangannya di 1,2 di sini. Jadi yang tadinya 0,1 motongnya menjadi 0,2. Lalu yang Y sama dengan satunya dia geser ke sini terus, geser-geser. Jadi sama saja. Ini kesimpulannya adalah ini sama saja dengan grafik Y sama dengan 2 pangkat X bergeser. Nah, bergeser kemana? Bergeser ke kanan. Geser kanan sejauh 1. Jadi 2 pangkat X tambah 1 itu sama dengan grafik yang ini. Kok geser kanan sih? Geser kiri dong. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan grafik fx sama dengan 2 pangkat x plus 1 itu sama sebetulnya dengan grafik fx sama dengan 2 pangkat x digeser ke mana? Coba lihat ya. Nih, lihat. Ini 0,1. 0,1 jadinya di sini nih 0,1-nya nih. Jadi 0,1 yang tadinya di sini. Yang tadinya di sini ya. Nih. Tadinya 0,1-nya di sini nih. Terus jadi di sebelah sini. Tadinya yang 1,2 di sini jadi 0,2 di sini. Lalu yang tadinya di sini 4 pindah ke sini, Jadi sebenarnya kalau gambar yang tadi kita buat di sini ya, kita buat di sini gambarnya misalnya. Nah, gambar yang tadi itu sebenarnya seperti ini nih.
Jadi dia motongnya ya seperti ini terus, begitu ya. Terus ini 2-nya di sini, lalu 4-nya baru di sini, seperti itu. Nah, gambarnya kira-kira begini. Jadi sebenarnya ini adalah gambar Y sama dengan fx sama dengan 2 pangkat x. Sementara gambar yang merah itu fx sama dengan 2 pangkat x plus 1. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa gambar yang 2 pangkat x plus 1 itu sama aja 2 pangkat x. Yang ini, yang hijau ini digeser ke kiri sejauh plus 1. Geser ke kiri sebanyak 1. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kalian bisa lakukan percobaan. Nah, kira-kira kalau 2 pangkat x min 1 gimana ya? Boleh dicoba. Kalau 2 pangkat x min 1 kita coba ya untuk memasangkan titik-titiknya. X min 1 berarti kalau min 2, min 2, min 1 jadi min 3. Min 3 2 pangkat min 3 jadinya 1/8. Kalau min 1 berarti 2 pangkat min 2 jadinya 1/4. Kalau 0 berarti setengah. Kalau 1 berarti 2 pangkat 0 berarti 1. 2 pangkat ini berarti 2, ini berarti 4, dan seterusnya. Ini adalah bilangan yang besar, ini adalah bilangan yang sangat kecil. Kalau diperhatikan, maka gambarnya akan menjadi, jadi dia memotongnya di 0, setengah, 0, setengah. Jadi di sini nih. Ya, kira-kira kesimpulannya bagaimana? Ada yang sudah bisa menyimpulkan? Ada yang sudah bisa menyimpulkan? 1 pasangannya 1, 2 pasangannya 2, 3 pasangannya 8, 3 pasangannya 4, maaf, 4 baru 8. Jadi gambarnya seperti ini jadinya nih. Nah, gitu ya, gambarnya seperti itu kira-kira. Nah, jadi kalau tadi gambar 2 pangkat x, saya coba gambarkan 2 pangkat x nya di sini nih. Kalau 2 pangkat x dia di sini nih ya, 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, dan seterusnya, 2 pangkat 3 8. Begitu. Jadi gambarnya tuh kira-kira begini untuk yang 2 pangkat x ya, dan seterusnya. Ini untuk yang fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, kalau yang hijau ini fx sama dengan 2 pangkat x min 1. Jadi kesimpulannya apa coba? Kesimpulannya adalah ini sama dengan grafik fx sama dengan 2 pangkat x digeser ke kanan sejauh 1 satuan. Ya, kalau ciri-cirinya apa? Monoton naik sama monoton naik. Kemudian apa? Asimptot. Betul. Asimptotnya sumbu x atau y sama dengan 0. Kemudian berada di atas sumbu x. Ya. Di atas sumbu X. Lalu yang keempat, nah titik potong nih, titik potong dengan sumbu Y. Titik potongnya apa? Yaitu Y sama dengan titik potong dengan sumbu Y. Maaf. Titik potong dengan sumbu Y
titik potong dengan sumbu Y itu di mana tadi? 0,5. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, yang ini kalian bisa coba sendiri ya. Selanjutnya ini juga gitu ya. Ini juga. Nah, ini bedanya. Nah, ini mungkin perlu dicobakan begitu ya. Sudah. Nah, kalau seperti ini bedanya di mana dengan yang tadi? Kalian bisa coba lakukan 2 pangkat X ditambah 1, berarti kan semuanya bertambah 1 ya kan, bertambah 1 nih. Misalnya kalau 2 pangkat X 2 pangkat 0 itu 1 tambah 1 jadinya 2 pangkat 1 dapatnya 2 jadi 3, 2 pangkat 2 4 tambah 1 jadi 5, 2 pangkat 3 8 jadi 9 gitu. 2 pangkat min 1 itu hasilnya setengah tambah 1 jadi 1,5, 1,5. Yang ini min 2, 2 pangkat min 2 itu 1/4, 2 pangkat min 2 itu 1/4 jadi 1/4 dan seterusnya ini angkanya yang sangat kecil, ini angkanya sangat besar. Kalau kalian perhatikan di sini, maka kesimpulannya adalah gambar yang tadinya 2 pangkat X itu kan motongnya di sini ya, 0,1 sini ya. Kalau digambar ya seperti inilah kira-kira. Ini 2, ini 4 gitu kan ya. Dan seterusnya gitu ya. Lalu kalau yang ini berarti dia nambah 1 semua, nambah 1. Yang tadinya di 1 jadi 2, yang tadinya di 2 di 3, yang tadinya 4 di 5 dan seterusnya. Jadi ibaratnya dia naik gitu ya, naik, kira-kira naik seperti itu jadinya ya. Jadi ini sama saja dengan grafik fx sama dengan 2 grafik fx sama dengan 2 pangkat x naik sebanyak plus 1. Jadi yang ini fx ya, yang hitam 2 pangkat X naik jadinya 2 pangkat X plus 1 seperti itu ya. Nah, kalau ini berarti sama aja grafiknya itu dikali 3, hasilnya itu dikali 3, jadi 3 kalinya seperti itu. Lalu yang ini setengah pangkat X, nah coba ya, kalau setengah pangkat X berarti di sini pasangan-pasangan titiknya berapa aja? Setengah pangkat 0 1, setengah pangkat 1 setengah, setengah pangkat 2 1/4, ini 1/8. Ini lama-lama kecil, berarti ini angkanya sangat kecil. Nah, yang ini setengah pangkat min 1, berarti setengah, ini setengah pangkat min 1, berarti sama aja dengan 2 pangkat min 1 pangkat min 1, jadi sama dengan 2 pangkat 1, jadi 2. Ini 2, yang ini 4, dan seterusnya. Ini berarti angka yang sangat besar gitu. Oh, kalau seperti itu berarti dia 0 pasangannya 1 ya, min 1 pasangannya 2, min 1 pasangannya 2 pasangannya, min 2 pasangannya 4, pasangannya 8. Nah, berarti kalau dilihat-lihat gambarnya nantinya akan seperti ini nih ya, gambarnya nantinya akan seperti ini, dan ini tidak pernah memotong, dia terus mengecil sekali. Nah, ini berarti beda ya dengan yang 2 pangkat X.
tadi yang 2 pangkat X ya. Coba kalau yang 2 pangkat X kan tadi gambarnya seperti ini nih. Nah, ini gitu kan ya. Gitu. Iya, ini untuk yang 2 pangkat X. Sementara kalau yang hitam ini setengah pangkat X begitu. Jadi perbedaannya seperti ini ya. Kalian sudah jelas tentunya ya, gambarnya bedanya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sekarang kalau fx misalnya nih ya, ini fx ya. Baik, untuk bentuk kenapa A-nya tidak boleh negatif, kita bisa perhatikan contoh berikut. Misalnya fungsinya itu fx sama dengan min 2 pangkat X, begitu ya. Maka kalau kita buatkan tabelnya, misalnya min 2, min 1, 0, 1, 2, ini X, yang ini fx. Bolehlah sampai 3. Kalau misalnya fx untuk X sama dengan min 2, berarti min 2 pangkat min 2 berarti sama dengan seper min 2 pangkat 2, jadi 4. Jadi ini seperempat. Kalau min 1 berarti ini min setengah gitu ya. Karena min 2 pangkat min 1. Min 2 pangkat min 1. Ini seper min 2 pangkat 1 gitu. Kalau 0 berarti 1. Kalau 1 dapatnya min 2, kalau 2 dapatnya 4, ini dapatnya 8. Min 8, maaf, min 8. Nah, ini perhatikan ini kalau kita gambar min 2 pasangannya seperempat, lalu naik lagi. Lalu ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, dan seterusnya. Jadi nanti gambarnya bisa-bisa seperti ini nih. Naik turun begitu. Ya. Karena gambarnya tidak beraturan begini, tidak ada eksponennya begini, maka untuk fungsi eksponennya itu diberi syarat A-nya tidak boleh negatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.